mainboard ini kasusnya tidak bisa ngecas. Jadi ketika ini baterai saya tancap, kemudian saya pasang soket. Nah, ampere itu tidak cuman begitu, 0,03 0,04, tidak ada pergerakan ampere. Kemudian ini LED-nya nyala. Nah, ini LED-nya nyala, LED indikasi baterai ini nyala, tapi kadang berkedip. Terus ampere ya seperti tadi, tidak ada perubahan. Jadi kasus baterai tidak ngecas. Coba kita ukur. Yang pertama kita ukur dulu tegangan input baterai atau soket input ketika baterai dipasang itu di kaki 1 dan kaki 2 nih. Ini standarnya sih segitu ya, 2,73, karena intinya ini tegangan masuk bukan tegangan keluar. Kemudian di kaki 3 ini biasanya ada tegangan. Kalau saya lihat di skemanya memang tidak ada tegangan. Kemudian di kaki 4 ini harusnya 3 volt. Nah, ini tempat baterai nanti dicas nih di kaki 4. Baterai yang dicas itu di kaki 4. Tegangannya 3 volt sebelum dipasang baterai. Nanti setelah dipasang baterai harusnya kalau normal di sini akan berubah menjadi 0. Kemudian selanjutnya data SCL 3,2 dan data SDA 3,2. Nah, sekarang kita pasang baterainya. Ingat tadi di kaki 4 ketika baterai terpasang harusnya 0. Tadi kan masih ada 3 sebelum dipasang baterai. 1 2 3 4. Nilainya 0,29. Artinya bergetar 0,29. Jadi ketika saya cabut ini akan kembali berubah menjadi 3. Oke. Nah, mari kita cek. Oke, kita cek setelah dilakukan pengecekan pada jalur batinnya. Ternyata ada diode yang bermasalah. Nah, ini penggantinya sudah dipasang. Kemudian ini yang rusak ini. Oke, kita tes. Oke, kita perhatikan ampernya yang paling utama sudah naik 1,82. Saya cabut casnya 0, setelah saya pasang kembali naik. Nah,
sampai menunjukkan nilai 1,82, pertanda baterai telah terisi, indikator hidup. Nah, kita cek di sistemnya apa betul sudah mengisi, karena ini masih belum kita cek di sistem. Oke, kita cek di sistemnya. Apa yang menyebabkan sampai kita bisa memastikan bahwa PD atau dioda tadi yang bermasalah? Silahkan dibuka di skemanya halaman 43, kode boardnya ya 40 BM. Di sini di skema ini adalah skema untuk baterai konektor. Nah, ditelusuri pada bat-in ini kenapa tidak terjadi proses charging. Di PN4301 ini adalah resistor, ini resistor 33 ohm. Setelah diukur nilainya tidak ada perubahan, tetap 33 ohm, artinya resistor ini normal. Selanjutnya di bat ini, jalur bat-in ini ada dioda nih, PD4301. Sebelum ini saya eksekusi, saya cari dulu jalur yang dilewati oleh bat ini. Saya search bat underline in crash. Nah, perhatikan di sisi kanan, di sini ada beberapa hasil pencarian dari bat ini nih. Kita klik saja, masuk ke mana itu. Ini adalah jalur 3D3 Vaux S5. Jadi dari sini tegangan 3 volt yang ada di pin bat-in tadi. Kemudian kita ke bat-in. Selanjutnya ada jalur yang menuju ke U2401 atau KBC. Ini KBC nya di kaki 80. Kemudian ada di ini hanya jalur. Kemudian bat-in 1 masih jalur di soket tadi. Ini juga jalur, ini juga jalur, dan ini juga jalur. Jadi ada dua kemungkinan komponen yang bisa mengganggu aktivitas charging ini di jalur bat-in. Yang pertama adalah ini R442, karena dia terhubung dengan tegangan 3D3 AUX S5 ini. Yang kedua adalah KBC, karena dia juga terhubung. Dan yang ketiga adalah dioda tadi. Jadi secara sederhananya saya memilih di antara tiga komponen yang kemungkinan ada masalah. Jadi yang pertama kali saya eksekusi adalah dioda, karena ini yang paling mudah untuk kita cabutlah ceritanya. Kita lepas dulu untuk memastikan apakah dia betul-betul bermasalah, karena secara teori pengukuran dia masih oke, masih normal, tapi bisa jadi dia menjadi penghalang terjadinya proses charging karena salah satu yang paling utama, karena dia terhubung ke ground. Jadi jika ini terjadi kebocoran sedikit saja di dioda ini, maka otomatis bat-in ini akan terhubung ke ground walaupun hanya
walaupun hanya sesaat. Nah, setelah dieksekusi di PD431 ini saya lepas, ternyata proses charging berjalan normal. Jadi maka bisa dipastikan bahwa dioda inilah yang menyebabkan proses charging terjadi kegagalan. Oke ya, itu salah satu atau yang menyebabkan saya mengambil kesimpulan bahwa dioda ini bermasalah. Semoga bermanfaat ya.